Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlina Ramadhani. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang korupsi gratifikasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih arti korupsi itu. Jadi, korupsi itu adalah tindakan individu atau kelompok seperti penyuapan, manipulasi, dan perbuatan yang melawan hukum guna mengambil keuntungan pribadi serta merugikan kepentingan umum. Setelah tertulis di KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 603, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Tindakan korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beragam. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Salah satu tindakan korupsi yang sedang ramai saat ini adalah gratifikasi. Pengertian gratifikasi sendiri adalah pemberian hadiah atau tip dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun yang diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan dan layanan tertentu. Dalam pasal 12C ayat 1 dan 2 tertulis, jika para penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam waktu 30 hari terhitung sejak menerima gratifikasi tersebut, itu sudah tidak termasuk dalam gratifikasi. Tindakan gratifikasi sejak zaman dahulu hingga saat ini sudah dianggap menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia sendiri. Memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih, sebagai wujud apresiasi sudah menjadi hal normal di masyarakat Indonesia. Kenyataannya, tindakan ini termasuk ke dalam tindakan gratifikasi. Tindakan ini sudah menjadi bagian dari tradisi dan dianggap normal dalam aspek kehidupan. Tindakan ini perlu perhatian khusus dari para penegak hukum di Indonesia agar menghapus kebiasaan tersebut yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, gratifikasi yang sudah menjadi kebiasaan adalah memberikan hadiah dalam bentuk apapun, bisa berupa uang atau benda, sebagai ungkapan terima kasih kepada instansi pemerintah atau masyarakat yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Dalam ranah pejabat publik, gratifikasi dapat berupa hadiah mewah, uang, ataupun gratifikasi yang masih belum disadari oleh yang menerima jasa. Contohnya, memberikan jasa seperti jasa penerbangan, kesehatan, wisata, perjalanan, dan lainnya. Mereka memberikan jasa itu dengan fasilitas-fasilitas yang cukup mewah sehingga para pejabat merasa itu hal wajar untuk didapatkan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Faktor-faktor yang memengaruhi normalisasi tindak pidana di Indonesia antara lain, yang pertama, dalam konteks sejarah dan budaya, memberi dan menerima hadiah sering dianggap menjadi perilaku menghormati antar sesama di Indonesia. Tindakan ini sering ditemui di beberapa lapisan masyarakat, dari kalangan biasa ataupun yang memiliki jabatan. Yang kedua, ada dampak sosial dan ekonomi. Tingginya tindak pidana korupsi di lingkungan institusi sehingga masyarakat menganggap normal tindakan gratifikasi demi memperoleh akses dan keuntungan tertentu. Faktor ekonominya, kebutuhan akan uang tambahan mendorong individu menerima atau memberikan gratifikasi. Yang keempat, ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat Indonesia kurang percaya terhadap sistem hukum dan para penegak hanya memberikan sanksi ringan ataupun membiarkan para pelaku tindakan gratifikasi, sehingga memperkuat persepsi bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan. Yang kelima, ada kekuatan struktural dan hierarki. Budaya patron-client, di mana bawahan memberikan sesuatu kepada atasan sebagai bentuk penghormatan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Budaya ini sudah sangat amat mengakar di berbagai kalangan masyarakat,
hingga berbagai institusi di Indonesia. Dampak negatif dari tindakan gratifikasi dapat menjadi masalah yang sistematik. Jika masyarakat menganggap untuk mendapatkan yang diinginkan harus dengan tindakan gratifikasi cukup efektif, maka selanjutnya akan seperti itu terus. Lalu untuk para pejabat atau para institusi negara menjadi tidak adil dalam menilai suatu hal. Mereka pasti akan mendahulukan kepentingan pelaku tindakan gratifikasi dan mengesampingkan kepentingan rakyat dan negara. Oleh sebab itu, pentingnya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat institusi agar masyarakat umum semakin peduli akan tindakan-tindakan yang dianggap normal atau biasa, ternyata itu melanggar hukum, serta memberikan sanksi tegas bagi para pelaku penerima dan pemberi gratifikasi, terutama di kalangan institusi negara karena banyak tindakan gratifikasi yang terjadi di lingkungan negara.